Coba deh bayangin, ada sebuah lahan pertanian, tapi dia nggak terikat sama tanah. Dia bisa berlayar melintasi lautan, nganterin makanan segar langsung ke tempat yang paling butuh. Nah, hari ini kita bakal bedah sebuah ide yang kedengerannya radikal banget, pertanian terapung. Oke, jadi begini alur pembahasan kita. Kita mulai dulu dari masalah utama pertanian zaman sekarang. Terus kita lihat konsep agromobile yang kayak fiksi ilmiah ini, kita intip cara kerjanya, dan kita bayangin dampaknya buat dunia. Tapi, kita juga harus realistis kan? Jadi kita akan lihat juga tantangan beratnya sebelum akhirnya kita simpulkan. Ini beneran masa depan atau cuma mimpi? Jadi, kenapa sih kita sampai perlu mikirin pertanian di atas air? Nah, untuk paham itu, kita harus mundur sedikit dan lihat satu masalah mendasar yang udah ngebelenggu pertanian selama ribuan tahun. Pertanian itu, ya gitu-gitu aja di darat. Pertanyaan ini kelihatannya sepele ya, tapi coba deh pikirin. Seluruh peradaban kita itu dibangun di atas asumsi kalau pertanian ya harus di satu tempat, nggak bisa pindah-pindah. Justru ketergantungan inilah yang diam-diam menciptakan banyak banget masalah. Karena nggak bisa bergerak, pertanian jadi rentan banget. Kalau ada bencana lokal kayak kekeringan, ya udah gagal panen semua. Karena lahan makin terbatas, kita jadi tebang hutan. Dan karena lokasinya jauh dari kota, makanan harus diangkut ribuan kilometer, yang bikin kesegaran dan nutrisinya terus berkurang di jalan. Tapi gimana kalau kita bisa dobrak aturan main itu? Gimana kalau pertanian nggak harus terikat sama tanah? Nah, inilah ide besar di balik konsep agromobile, pertanian yang bisa bergelak. Inilah inti dari agromobile. Jadi jangan bayangin cuma pot tanaman di atas perahu kecil ya, bukan. Bayangkan sebuah kapal kargo raksasa yang diubah jadi pabrik makanan mandiri berteknologi tinggi yang bisa berlayar kemanapun di dunia untuk menanam dan mengirimkan pangan. Bedanya tuh jelas banget. Di satu sisi, kita punya pertanian tradisional yang pasrah sama lokasi dan cuaca. Di sisi lain, kita punya platform yang bisa bergerak dengan ekosistem yang bisa kita kontrol sepenuhnya. Intinya, kita beralih dari sistem yang pasif jadi sistem yang proaktif dan jauh lebih tangguh. Oke, konsepnya keren banget. Tapi gimana cara kerjanya di tengah lautan? Tanahnya dari mana? Pupuknya gimana? Yuk kita masuk dan lihat mesin di dalam ekosistem terapung ini. Kunci dari sistem ini adalah gabungan dua teknologi pintar yang sebenarnya udah ada. Aquaponik, yaitu simbiosis antara ternak ikan dan tanam-tanaman, dan hidroponik, yaitu seni menanam tanpa tanah sama sekali. Nah, disinilah keajaibannya. Ini adalah sebuah siklus simbiosis yang sempurna. Kotoran ikan yang kaya nutrisi, yang biasanya jadi limbah, justru jadi makanan super buat tanaman. Nah, sebagai gantinya, tanaman-tanaman ini membersihkan airnya, jadi ikannya bisa hidup sehat. Nggak ada yang terbuang sama sekali. Limbah diubah jadi pertumbuhan. Oke, jadi kita punya teknologi yang bisa bikin makanan dari limbah di tengah lautan. Sekarang coba bayangkan kalau ini diterapkan dalam skala besar. Dampaknya bukan lagi sekedar inovasi, tapi bisa jadi sebuah revolusi pangan global. Potensinya luar biasa besar. Bayangin kapal-kapal ini jadi semacam supermarket apung yang bisa langsung berlayar ke zona bencana. Mereka bisa memasok kota-kota pesisir tanpa perlu rantai pasokan yang panjang dan rumit. Ini bisa mengurangi tekanan pada lahan dan air tawar kita, sekaligus menciptakan jenis pekerjaan baru di laut. Ide ini kedengarannya kayak solusi yang sempurna banget ya. Tapi sekarang waktunya kita kembali ke dunia nyata, karena di balik mimpi indah ini ada tantangan dan rintangan yang super besar. Rintangan pertama, dan mungkin yang paling berat, bisa diringkas dalam satu kata, biaya. Kita nggak ngomongin biaya buat bikin kebun hidroponik di garasi ya, kita ngomongin investasi ratusan juta, bahkan mungkin miliaran dolar, cuma buat membangun atau memodifikasi satu kapal jadi lahan pertanian terapung. Dan biaya awal yang gede banget itu baru permulaannya, masih banyak rintangan lain. Secara teknis, gimana caranya menjaga tanaman tetap stabil pas kapal diterjang badai? Secara ekonomi, biaya operasionalnya, kayak bahan bakar dan gaji kru ahlinya, itu pasti mahal banget. Dan dari sisi lingkungan, ada resiko kebocoran nutrisi yang bisa merusak ekosistem laut. Jadi, setelah kita lihat janjinya yang luar biasa dan masalahnya yang sama besarnya, kita sampai di pertanyaan terakhir. Apakah agromobile ini beneran masa depan pertanian atau cuma fantasi yang indah? Nah, inilah inti masalahnya. Di satu sisi, agromobile ini nawarin solusi cerdas untuk beberapa masalah pangan terbesar di dunia. Tapi di sisi lain, rintangan biaya, logistik, dan teknologinya itu untuk saat ini masih terlalu besar untuk diatasi. Pada akhirnya, ini meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan yang menarik.
Apakah kecerdasan manusia suatu hari nanti bisa mengatasi semua rintangan ini dan benar-benar mewujudkan mimpi tentang lahan pertanian yang mengapung di lautan? Kita lihat saja nanti.